Berbicara sholat Jumat ada 6 golongan. Ada 6 golongan manusia terkait dengan aturan sholat Jumat. Ada 6. Pertama, orang yang wajib sholat Jumat dan bikin Jumatnya jadi serta sah Jumatnya. Dia wajib, ditambah dia jadi Jumatnya, dan sholat dia sah. Yaitu yang kemarin tuh, muslim, laki-laki, 7 syarat tuh. Muslim, laki-laki, merdeka, baligh, berakal, berdomisili tetap, dan sehat. Ini orang ini kategori yang pertama, yaitu diwajibkan Jumat, bikin Jumatnya jadi, juga sah Jumatnya. Kalau orang kriteria yang 7 tadi, maka kategorinya wajib Jumat, bikin Jumatnya jadi, dan juga sah Jumatnya. Begitu. Kedua, orang yang jadi bikin Jumatnya, dan sah sholat Jumatnya, namun tidak wajib. Kedua, orang yang jadi bikin Jumatnya, sah Jumatnya, namun tidak wajib. Siapa ini? Orang yang sakit. Orang yang sakit. Jadi kita sakit, palanya ngeluh banget, kayak ditindihin batu, tapi maksain diri sholat Jumat. Kita yang sakit nih enggak wajib sholat Jumat, karena kita orang kampung situ, maka mendirikan Jumatnya, bikin Jumatnya ditambah dia jadi wong dia orang kampung situ. Jadi andai ada 39 ditambah dia jadi 40, masuk hitungan. Jadi dia sholat Jumat dia sah, tapi agama nggak wajibin. Wong dia sakit. Maka orang yang sakit itu kategorinya bikin Jumat jadi, sah, tidak wajib. Sah tapi tidak wajib. Sah tapi tidak wajib. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa tasihu minal mamaliki was-sibyani wan nisa'i taba'an lihaula'i. Wa tasihu, dan sah salat Jumat, minal mamaliki, daripada budak, was-sibyani, dan anak-anak, wan nisa'i, dan perempuan.
wa tasihhu dan sah oleh salat Jumat minal mamaliki daripada budak wasibyani dan anak-anak wan nisa'i dan perempuan tabaan liha ulai karena mengikut kepada mereka semua ahli wajib Jum'ah. Watajibu aydan ala kulli muqimin fi baldatihim taba'an lahum, dan wajib salat Jumat pula atas tiap-tiap orang yang mukim fi baldatihim pada negeri ahli Jumat taba'an lahum karena mengikut kepada ahli Jumat, wa illam yastautin biha sekalipun tidak berdomisili tetap ia di negeri itu, idza kanat iqamatuhu qati'atan lis-safari apabila ada oleh mukimnya dia itu memutuskan lis-safari bagi perjalanan. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah. Ibu-ibu sekalian, pertemuan ini kita mengkaji masih membahas tentang sholat Jumat, aturan-aturannya. Bagaimana jika seorang hamba sahaya bukan orang merdeka ikut sholat Jumat? Jawabannya watasihu, sah saja. Hamba sahaya ikut Jumat meski tidak wajib, tapi kalau mau ikut sah, tidak perlu sholat zuhur. Wasibyani dan anak-anak, artinya seorang anak-anak laki-laki yang belum baligh andai ikut sholat Jumat, sholat Jumatnya sah, tidak perlu sholat zuhur. Wan nisa'i, perempuan itu andai dia ikut sholat Jumat maka sah sholat Jumatnya dan tidak perlu sholat zuhur lagi. Enggak perlu karena sudah cukup memadai. Artinya walaupun enggak wajib tapi sah sholatnya. Watajibu aydan, dan sholat Jumat diwajibkan pula kepada siapa saja yang tinggal di satu kampung meski bukan penduduk situ, dengan catatan sudah tinggal di kampung itu 4 hari. Kalau kita tinggal di satu kampung udah 4 hari, besoknya wajib sholat Jumat walaupun kita tetamu. Kita dari Jawa tinggal di Bintaro, main di rumah saudara dari hari Senin, Selasa, Rebo, Kemis, udah 4 hari. Nah besok Jumat itu wajib ikut sholat Jumat, walaupun untuk mendirikan Jumat kagak bisa karena dia bukan orang kampung situ, kayak anak mondok no digosolibat, udah mondok wajib ikut Jumatan. No di Maria di mana wajib ikut Jumatannya, walaupun kalau udah kelar mondok akan pulang, enggak netep selamanya. Sehingga segini kajian ini akan menyimpulkan bahwa berbicara sholat Jumat ada 6 golongan. Ada 6 golongan manusia
terkait dengan aturan sholat Jumat. Ada 6. Pertama, orang yang wajib sholat Jumat. Pertama, orang yang wajib sholat Jumat Pertama, orang yang wajib sholat Jumat dan bikin Jumatnya jadi, serta sah Jumatnya. Dia wajib, ditambah dia jadi Jumatnya, dan sholat dia sah. Yaitu yang kemarin tuh, muslim, laki-laki, 7 syarat tuh. Muslim, laki-laki, merdeka, baligh, berakal, berdomisili tetap, dan sehat. Ini orang ini kategori yang pertama, yaitu diwajibkan Jumat, bikin Jumatnya jadi, juga sah Jumatnya. Kalau orang kriteria yang 7 tadi, maka kategorinya wajib Jumat, bikin Jumatnya jadi, dan juga sah Jumatnya. Begitu. Kedua, orang yang jadi bikin Jumatnya, dan sah sholat Jumatnya, namun tidak wajib. Kedua, orang yang jadi bikin Jumatnya, sah Jumatnya, namun tidak wajib. Siapa ini? Orang yang sakit. Orang yang sakit. Jadi kita sakit, palanya ngeluh banget, kayak ditindihin batu, tapi maksain diri sholat Jumat. Kita yang sakit nih enggak wajib sholat Jumat, karena kita orang kampung situ, maka mendirikan Jumatnya, bikin Jumatnya, ditambah dia jadi wong dia orang kampung situ. Jadi andai ada 39 ditambah dia, jadi 40, masuk hitungan. Jadi dia sholat Jumat dia sah, tapi agama enggak wajibin. Wong dia sakit. Maka orang yang sakit itu kategorinya bikin Jumat jadi, sah, tidak wajib. Sah tapi tidak wajib. Sah tapi tidak wajib. Begitu. Ketiga adalah orang yang kagak wajib Jumat, tidak wajib Jumat, tidak jadi, dan tidak sah. Enggak wajib, enggak jadi, enggak sah. Siapa ya? Orang gila. Orang gila tuh wajib Jumat enggak? Ditambah dia jadi enggak? Sah enggak?
Kagak juga orang gila. Orang gila tuh kategorinya kagak wajib, kagak jadi, kagak sah, kagak jadi. Itu orang gila. Keempat, tidak wajib Jumat, tidak jadi bikin Jumatnya, namun sah. Kagak wajib Jumat, kagak jadi bikinnya, tapi kalau sholat sah. Siapa tuh? Baru ngaji tuh. Siapa tuh? Anak-anak. Siapa lagi? Perempuan. Siapa lagi? Musafir yang belum 4 hari. Belum 4 hari. Dari situ tuh uraian ini. Jadi perempuan itu enggak diwajibin sholat Jumat. Andai orang 39 ditambah perempuan 1 kagak jadi. Kalau dia ikut ada orang sholat Jumat, dia ikut sah juga. Begitu biasanya kalau di Mekah. Kalau lagi umroh aja baru sholat Jumat. Di kampungnya mah kagak. Begitu. Mana orangnya ngaji juga lagi. Begitu. Di Mekah aja sholat apa? Jumat. Marah-marah nggak Jumatan. Marah ada orang. Ya Allah, kata kita, ngamuk pengen masuk ke lapangan ke Masjid Madinah, kagak bisa. Ngamuk ibu-ibu dari Jawa tuh pakai bahasa Jawa, saya kagak ngerti apa maksudnya. Marah-marah banget. Dia nggak wajib, kata kita. Dia kagak ngerti juga udah marah. Gua nunggunya puluhan tahun, katanya. Saya ngerada paham itu bahasanya. Jadi enggak wajib, enggak jadi, tapi contohnya anak-anak, perempuan, musafir yang belum 4 hari. Itu biasanya lakinya ibu-ibu tuh. Kalau pergi di satu kampung udah pengennya sholat Jumat aja. Padahal enggak Jumat, enggak apa-apa. Baru juga sehari. Begitu, enggak ikut Jumatan, dohor aja. Boleh. Boleh orang musafir gitu. Kita ziarah Wali Songo sampai Cirebon, Kemis, besok Jumat. Ya enggak sejumat enggak apa-apa. Mau musafir begitu, enggak wajib, enggak jadi, tapi sah. Kelima, ada orang yang wajib sholat Jumat, wajib sholat Jumat, enggak jadi, enggak sah. Wajib Jumatnya enggak jadi, bikin Jumatnya enggak sah. Siapa tuh ya? Diwajibin Jumat, tapi kalau dia maksain sholat Jumat kagak sah sholatnya. Dari 7 itu orang murtad. Orang murtad tuh diwajibin sholat, termasuk sholat Jumat. Cuman kalau maksain sholat Jumat kagak, kecuali syahadat dulu. Enggak sah dia. Orang murtad ya. Orang murtad. Begitu. Keenam, ini materi kita.
orang yang wajib sholat Jumat dan sah sholat Jumatnya, namun kagak jadi bikin Jumatnya. Wajib sholat Jumat, sah sholat Jumatnya, namun tidak jadi bikin Jumat, ditambah dia maksudnya. Ini ngaji barusan tuh. Siapa contohnya? Siapa contohnya? Anak pondok. Anak pondok tuh wajib sholat Jumat, tapi orang kampung situ ditambah dia tidak jadi. Dia sholat Jumatnya sah, wajib, tapi kagak bisa bikin Jumat, anak bawang. Begitu juga orang yang diem di satu kampung lagi main udah 4 hari, yang barusan tuh. Makanya kata kitab kita, watajibu aydan, diwajibkan sholat Jumat ala kulli muqimin, atas setiap orang yang tinggal fi baldatihim, di kampung ahli Jumat, wa illam yastautin biha, sekalipun tidak netap di situ, enggak tinggal di situ, bukan orang kampung situ, dengan catatan diem di kampung situnya udah 4 hari. Maka orang mondok dan orang yang nenamu udah tinggal 4 hari di kampung situ, kategori yang ke-6, yaitu wajib sholat Jumat juga, sah, namun tidak jadi. Tidak jadi itu namanya anak bawang, kagak masuk hitungan gak masuk. Ini pondok jadi semuanya orang pondok yang sholat ada 5.000. Begitu orang kampung situnya ada 20. Enggak jadi. Karena bukan, ini kan orang 2.000, 5.000. Enggak. Harus memenuhi persyaratan. Ada aturannya. Maka kayak Darun Najah tuh. Dibuka gerbangnya, masjidnya di depan. Jadi orang luar juga, iya, orang luar tuh orang Ulu Jami begitu, bisa ikut sholat Jumat, begitu cerdas namanya. Masjidnya mah pondok punya, nggak dikurung, yang sholat orang pondok doang, begitu. Itu sama aja orang kemah aja berlama-lama di tengah gunung, ya nggak jadi, nggak netep. Walaupun 40 hari di situ, walaupun ada orang 50, nggak jadi juga, nggak netep. Yang niat netep tuh, walaupun pindah netep, transmigrasi, tuh namanya pindahnya netep, begitu netep. Tuh, jadi ada 6 tuh orang tuh kalau diklasifikasikan terkait dengan sholat Jumat. Lanjutannya, wa syurutu sihatiha an yataqaddama 'alaiha khutbatani bi syurutihima. Adapun syarat-syarat sah sholat Jumat, yaitu bahwa mendahului atas sholat Jumat oleh 2 khutbah, bisyurutihima, dengan syarat-syaratnya 2 khutbah. Jadi kalau sholat Jumat itu pengen sah
sesudah kita paham cara mendirikan Jumat, siapa yang wajib-wajib sholat Jumat, maka untuk keesahan sholat Jumat, kudu sebelum sholat Jumat kudu ada khutbah dua kali khutbah Jumat tuh 2 kali khutbah Jumat. Jadi bedanya khutbah Jumat sama khutbah hari raya mah sesudah sholat gitu. Hari raya gerhana sesudah sholat istisqa sesudah sholat. Tapi kalau Jumat mah sebelum sholat. Kenapa sholat hari raya sesudah sholat? Jadi kalau habis sholat mau pulang kagak dengerin khutbah, boleh nggak apa-apa. Nggak usah dengerin khutbah dulu. Nggak ada, saya pengen makan opor ayam. Nggak apa-apa. Nggak dengerin. Yang penting mau sholat aja. Ya saya amalin nih lebaran besok. Ya nggak apa-apa juga. Iya nggak apa-apa. Iya biarin aja. Yang marah-marah berarti belum ngaji hari Lah iya. Orang sholat hari rayanya aja hukumnya enggak sholat enggak dosa, apalagi khutbahnya. Begitu. Makanya untungnya orang kagak paham ama yang dibaca ama Bilalnya tuh. Ya qaiman bisu'udil khatibi alal mimbar rahimakumullah. Orang kagak ngerti. Padahal artinya wahai ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau pulang duluan boleh. Maknanya wahai bapak ibu kalau mau pulang duluan boleh. Kami doain biar dapat tuh begitu. Tuh, untung kagak ngerti. Allah begitu kata dia. Allah dia kagak ngerti. Orang disuruh pulang. Ya qaiman, wahai orang yang berdiri sesudah sholat id, berdiri pulang. Ketika khatib naik mimbar nih ente pulang, rahimakumullah, ente dapat rahmat banyak dari Allah. Begitu maknanya. Cuman jamaah jangan ngerti. Toyib aja. Orang disuruh pulang, pulang gitu. Tapi andai mau dengerin khutbah lebih baik. Begitu maknanya. Untungnya aja orang kampung kagak paham. Dia duduk aja dia. Begitu. Ada yang pulang tuh, ngapa itu? Sholat kayak begitu, pulang buru-buru, dia ngomel. Kata dia belum ngaji. Nggak apa-apa. Begitu. Oleh karena sholat Jumat ini ada syarat supaya sah, kudu ada khutbah. Khutbahnya kudu dulu. Maka aturan khutbah banyak. Ada syaratnya. 1. Syarat khutbah Jumat kalau pengen sah, kudu diri. Kalau mampu, imamnya berdiri. Berdiri. Kalau mampu, janjinya mampu. Mampu tuh bisa. Kalau bisa diri, khutbahnya kudu. Wong sholat dohor 4 rakaat diri. Jangan sampai yang 2 rakaat kan khutbah duduk. Enggak. Kudu diri. Kalau nggak mampu diri, khotibnya duduk.
Kalau nggak bisa diri, khutbahnya sambil duduk. Kalau nggak mampu duduk, tidur miring. Cuman kalau udah tidur miring nggak usah digotong-gotong ke masjid dah. Mau nyari duit seperak pegel, udah di rumah aja. Begitu. Udah kalau udah nggak kuat mah udah di rumah aja. Kudu diri. Kedua, kudu duduk antara dua khutbah. Duduk tuh. Jadi habis khutbah pertama duduk dulu sebentar. Habis duduk sebentar baru diri lagi. Duduknya ini ngapain? Duduknya nih baca surat kulhu. Si khotib tuh. Sunatnya, sunat doang sih, nggak wajib. Baca surat kulhu. Yang bagus doa yang saya ajarin tuh. Kalau duduk antara khutbah, Allahumma rzuqni salahal qalbi wal jasad wa rizqan halalan wasi'an fil balad bainal ahli wal walad min ghairi kaddin wala nakad bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, kurniakan kepadaku sehat batin, sehat badan, rezeki luas, di negeri sendiri aja nggak jadi TKI, kumpul ama keluarga ama anak-anak, jangan pakai pala jadi kaki, kaki jadi pala, dengan rahasia keagungan surat kulhu. Begitu, kayak begitu. Ajarin aja sama ibu-ibu lakinya, bang baca begini biar rezekinya banyak. Waktu duduk khotib tuh baca doa tadi, nggak bisa ngapalnya, langsung aja duit ya Allah, duit ya Allah, duit ya Allah. Enggak apa-apa juga, yang penting jangan berisik. Karena kalau kedengaran yang sampingnya miring kayaknya, miring. Padahal enggak, dia lempeng. Begitu. Enggak apa-apa. Allahumma rzuqni salahan qalbi wal jasad wa rizqan halan wasan fil balad bainal ahli wal walad min ghairi kaddin wala nakad bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. Begitu. Baca itu. Kita yang dengar juga baca itu. Karena waktu paling manjur saat khotib duduk antara dua. Itu paling manjur Pak. Paling manjur banget. Baca begitu. Manjur. Udah dibagi lamalah doa itu. Saya sering bagi amalan-amalan Jumat. Agar supaya kita berkah. Jadi kalau bisa diri, makdir diri. Nah kalau kita bisa diri berarti pembeda antara dua khutbahnya kalau nggak bisa duduk, kalau nggak bisa diri duduk, pembedanya tidur miring. Kalau udah tidur miring nggak usah digotong-gotong. Mau khutbah pakai digotong-gotong ya, gitu nggak usah lah. Bilang Pak Ustadz udah di rumahnya dah repot. Ditanduk-tanduk ke masjid mau khutbah tiduran. Begitu takut habis khutbah langsung ditakbirin. Kalau udah miring nggak usah. 3, khutbahnya duluan, sholat Jumatnya belakangan. Khutbahnya duluan. Khutbahnya kudu duluan. Enggak boleh sholat Jumat dulu baru khutbah. Enggak boleh. Kudu an yataqaddama alaiha khutbatani bisyurutihima. Kudu khutbah duluan dengan syarat-syaratnya. Begitu. 4, kudu punya wudu. Kudu suci dari hadas kecil, dari hadas besar, suci
dari hadas kecil, hadas besar, suci dari najis. Kalau mic-nya itu ada najisnya, nggak jadi. Dia pegang-pegang namanya. Atau tempat duduknya tuh, mimbarnya tuh, ada tai tikus karena nggak dibersihin. Mau disalahin merbot katanya kagak digaji. Begitu. Rapiin, jangan sampai ada najis, kudus suci. Udah berapa tuh ya? 5, menutup aurat. Orang khutbah kayak sholat, nggak boleh auratnya kelihatan. Auratnya kelihatan, nggak boleh. Dilarang auratnya kelihatan. Khutbahnya tuh. Ke-6, kudu berbahasa Arab rukun-rukun khutbahnya. Rukun-rukun khutbahnya kudu bahasa Arab. Enggak mesti semua, enggak. Bahasa Arab, rukunnya aja. Rukunnya itu di khutbah pertama 4. Alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, baca ayat. 4 rukun khutbah. Alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, baca ayat Quran. Itu khutbah pertama. Khutbah kedua, alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, doa. Doa. Barangkali yang ngaji ini kan lakinya jadi khotib. Begitu tuh aturannya. Ada yang nyaut, alhamdulillah sih dari sejak kawin laki saya khotib, emang itu namanya. Namanya apa? Iya khotib. Empat tuh. Khutbah pertama alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, baca ayat. Ibu-ibu kalau mau id setutur ibu-ibu, ini jangan hilang, bagus. Yang 4 nih. Habis itu boleh diterjemah, nggak mesti bahasa Arab semua. Ada masjid namanya Masjid Arab. Apa tuh Masjid Arab? Maksudnya bahasa Arab semua. Khutbahnya boleh, bagus. Kalau bahasa Arab semuanya bagus. Apanya? Iya, suruh ngaji maksudnya. Kalau pengen ngerti kudu ngaji. Begitu. Kan baca maulid bahasa Arab semua, nggak ngerti juga tuh. Alhamdulilladzi syarafal anam. Kagak ngerti juga tuh apa itu yang dibaca. Kan nggak ribut juga ya kan. Boleh aja. Nggak apa-apa. Begitu. Bahasa Arab semua. Biasanya yang protes-protes tuh sholat Jumatnya ketagihan di situ. Saya banyak yang protes sama saya. Ono di Masjid Anu tuh khutbahnya bahasa Arab semua. Bagaimana tuh? Jawabannya, ente juga di situ mulu. Iya sih cepet. Jawabannya apa? Cepat pulang. Begitu, cepat pulang. Tapi bagusan diterjemah. Biar paham. Dan terjemahnya, isinya jangan jauh dari nasihat. Nggak usah ngomongin politik. Nggak usah. Ini orang kampung disuruh ngaji susah. Disuruh ngaji susah. Tapi kalau tahlilan aja malam ke-7 rame. Ada nggak kayak begitu tuh? Banyak. Nah, ajang ngajinya Jumat. Udah itu aja. Jangan Jumat ngomongin politik, jangan. Dia ngomongin saya punya tetangga. Lagi ngobrol berdua. Aduh bang, saya stres. Ngapa lu stres? Saya dari dulu hidup saya ini jadi beban keluarga. Puyeng saya. Kata yang atunya, sabar.
sabar, sebab ada sekeluarga jadi beban negara. Jangan, kalau khutbah Jumat jangan ngomong. Jangan. Begitu. Jadi jangan isinya nasihat aja, nasihat. Kenapa ajang pengajian? Orang ini disuruh ngaji nah di Jumat itu nasehatin, di Jumat itu nasihatin. Boleh diterjemah, enggak apa-apa diterjemah. Jadi ingat tuh, yang boleh diterjemah, tapi rukun-rukunnya kudu bahasa Arab. Boleh biar lebih ngerti. Bahasa apa? Tergantung. Kalau orang Jawa bahasa Jawa, orang Sunda bahasa Sunda, orang Arab ya udah nggak usah terjemah. Ya bahasa Arab itu ya. Tuh begitu, saudara, bahasa Arab kayak begitu. Jadi nggak apa-apa diterjemah, nggak apa-apa. Gak mau gak di masjid itu diterjemah, enggak. Begitu orang saban harinya ngomongnya terjemah bukan bahasa Arab, nggak apa-apa juga, nggak usah jadi ribut. Begitu. Ini khutbah. Mana lagi ketujuh, waktu zuhur. Waktu zuhur. Khutbahnya enggak boleh sebelum zuhur. Sebelum zuhur enggak boleh. Khutbahnya kudu masuk zuhur baru khutbah. Kalau sebelum zuhur kagak jadi. Wang sholat Jumat itu 2 rakaat, yang 2 rakaatnya ada di khutbah, maka khutbahnya kudu di waktu zuhur. Waktu zuhur nggak boleh kalaulah kita sebelum zuhur, nggak boleh. Kudu sudah masuk waktu zuhur, kudu udah masuk. Ada cerita dulu menarik dari Muallim Syafi'i Agami bab ini, tapi ibu-ibu nggak kepake. Zaman dulu kata Muallim, karena dulu nggak ada handphone, pakai telepon rumah. Ditungguin sampai zuhur, khotibnya belum datang, ditelepon ke rumahnya, bininya jawab udah jalan. Akhirnya karena udah zuhur diisi oleh pengurus masjid. Udah duduk, selesai adzan kedua datang tuh khotib. Bingung pengurusnya yang badalin. Turun, udah di atas. Begitu. Dia khutbah, selesailah khutbah. Dipersilahkan khotib yang terjadwal tuh untuk ngimamin sebagai penghormatan dari pengurus masjid. Silakan Pak Ustadz imamin. Diimamin nama dia. Selesai diimamin, habis salam, nak diri si khotib terjadwal, imam nih diri. Kata si imam ini, saudara-saudara, sholat Jumat khutbah tadi tidak sah. Khutbah tadi tidak sah. Menurut jam di tangan saya belum waktu, kurang 2 menit. Kurang 2 menit. Jadi khutbah tadi tidak sah. Geger tuh di masjid itu gara-gara dia. Akhirnya ada kiai bangun. Ngapa lu kagak sah khutbahnya, lu mau jadi imam? Lah kan ada aturan ngaji hari Kamis tuh. Khutbahnya kudu waktu apa? Zuhur. Ngapa kalau belum zuhur lu imamin?
Lu kagak dipotong duitnya kagak. Jangan pakai gitu-gitu amat. Begitu. Kata khutbahnya kagak sah. Kalau khutbahnya kagak sah, jangan mau jadi imam. Ngapa mau ngimamin? Orang sholat Jum'ah itu enggak bakalan sah kalau khutbahnya kagak sah. Khutbah tuh diantara sah waktunya kudu zuhur. Kalau belum zuhur, ya kagak sah khutbahnya. Kalau khutbahnya kagak sah, sholat Jumatnya kalau nggak sah, ngapa lu mau jadi miring lu? Ini ngaji separoh namanya. Jangan begitu kalau kata orang Betawi, kecele. Nyalain orang, dirinya yang salah. Begitu. Ini nggak ngaji, nggak benar. Ini aturan sholat Jumat. Wa antaqa'a jama'atan walau firraqatil ula. Dan syarat sah sholat Jumat bahwa jatuh sholat Jum'ahnya secara berjamaah, sekalipun yaitu pada rakaat yang pertama. Artinya sholat Jum'ah itu wajib sholatnya berjamaah. Kalau tidak berjamaah, tidak seartinya berjamaah, si imamnya juga wajib niat jadi imam. Maka lanjutannya wala budda min niyatil jama'ati huna ma'at taharrumi hatta fi haqqil imam. Tidak dapat tidak daripada niat berjamaah pada sini sholat Jumat bersamaan takbiratul ihram sampai pada hak imamnya. Jadi imamnya juga kudu niat imaman. Kalau sholat 5 waktu tuh imamnya nggak niat imaman kagak pap. Makmum wajib niat makmuman, imam kagak wajib. Kalau sholat Jumat karena berjamaahnya wajib, maka imam niat jadi imamnya wajib, makmum jadi makmumnya wajib. Kalau 5 waktu selain Jumat enggak, makmum doang yang wajib niat jadi imam. Enggak niat jadi imam enggak apa-apa, sholatnya sah, ganjarannya 1 si imamnya, karena enggak niat ngimamin. Itu begitu. Wa antuf ala ma'a khutbataiha fi waqti dhuhri, dan bahwa dilakukan sholat Jumat serta 2 khutbahnya pada waktu duhur tuh. Fala yasihu fi'luhu ma qablahu, maka tidak sah mengerjakan sholat Jumat dan 2 khutbah Jumat sebelum waktu duhur. Sebelum duhur enggak jadi. Walau kharajal waktu qabla tamamiha, walau kharajal waktu qabla tamamiha tammamuha dhuhran. Andai keluar waktu duhur sebelum sempurna sholat Jumat, maka menyempurnakan mereka akan sholat Jumat sebagai sholat duhur. Wa antakuna wahidatan fil baladi illa li'udrin, dan bahwa ada sholat Jumat itu 1 dalam 1 desa, 1 kelurahan. Jadi sholat Jumat itu kalau waktu duhurnya habis, Jumatnya batal, jadinya dohur. Khutbahnya lama banget, baru juga dia
takbir, udah asar masjid sebelah. Begitu. Kelamaan sambutan ini, sambutan itu, sambutan mulu. Begitu. Kalau kejadian kayak begitu, maka sholatnya jadinya zuhur. Jadinya zuhur. Dan dalam satu kotak itu kemarin sudah dibedah. Dalam satu kotak satu, kecuali nambah boleh asal butuh. Hajat itu karena enggak muat, karena jauh, karena ribut. Kemarin tuh udah dicatat. Inilah aturan-aturan daripada Jumat. Yang secara jujur ibu-ibu kita ini ilmu saja. Ilmu memanfaat, bisa nyampein nama laki atau anaknya, tapi ibu enggak sholat Jumat enggak apa-apa. Begitu. Saya mau tutup segini aja buat tanya jawab. Ada yang ditanya silahkan. Baik. Iya. Sholat duhur. Berposisikan kayak sholat duhur. Dalam hal ini, misalnya nih anak kita anak saya misalnya, dia itu datang ke masjidnya, Nggak dengerin khutbah. seperti itu karena kadang-kadang anak-anak itu apa dia pulang sekolah dan buru-buru atau gimana gitu. Akhirnya di masjid itu udah kedengaran khutbahnya udah, tetap dia berangkat. Yang kita sebagai orang tua ini anak sah atau nggak sholatnya gitu. Seperti itu Kak Kiai. Terima kasih. Iya. Jadi bila mana adab Islam dulu sebelum hukumnya. Bila mana kita telat ke masjid, telat itu di masjidnya sudah khutbah. Sudah khutbah baru dia nyampe. Apa sebabnya? Ketiduran dan seterusnya. Maka apa yang harus dilakukan nanti ke masjidnya? Ketika dia datang ke masjid, sholat qobliyah Jumat dulu, jangan duduk. Sholat apa? Qobliyah Jumat dulu, tapi jangan panjang-panjang suratnya. Ini bagi yang baru datang, karena baru datang. Qobliyah Jumat dulu, 2 rakaat suratnya yang cepet aja. Salam, duduk, dengerin. Kalau keburu. Kalau enggak keburu masuk masjid, udah selesai khutbah dua-duanya, maka langsung sholat Jumat. Enggak apa-apa, sah sholatnya. Sah, enggak perlu mengulang, enggak. Begitu, yang kayak begitu. Tinggal dibilangin, jangan dibiasain nanti rezekinya dilambatin. Kalau datang Jumatnya lambat. Kalau rezekinya lambat, jangan salahin Allah. Begitu. Begitu, kecuali uzur. Begitu, enggak apa-apa dia. Yang penting sholat Jumat, sah dia. Begitu, kecuali emang pas 39 yang ada dengan khotib, ditambah anaknya bunda kita pas 40-nya, baru nggak jadi tuh tadi. Begitu. Tapi biasanya nggak begitu. Jadi nggak apa-apa, sah kayak begitu. Jadi sholat ini banyak aturannya, sebagaimana yang sudah lalu. Dalam berbicara sholat, ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat, ada rukun sholat, ada sunnah sholat, ada makruh sholat, ada batal sholat. Sunnah sholat jumlahnya 1500 sunnah. Ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah ketika sholat, ada sunnah sesudah sholat. Sunnah ketika sholat ada 2, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Rukun sholat 17.
17. Kalau kata kita beriyad ini berapa? 13. Enggak apa-apa, karena isinya sama. 13 rukun sholat. Mualat tidak masuk rukun sholat dalam qaul mu'tamad madhab, sehingga rukun sholat 17, kecuali sarah sitin 18. Maka rukun sholat ini kategorinya wajib-wajib sholat. Dan ini setiap rukun ada syaratnya. Takbir syaratnya ada 12 syarat. Allahu Akbar kalau pengen benar. Fatihah banyak syarat. Ruku banyak syarat. Terus segalanya, termasuk sujud. Maka karena itu kenapa Muslim suruh ngaji, agar supaya tahu tentang aturan-aturan sholat. Sujud misalnya, maka kalau kita sujud jangan sampai kaki kita nih perempuan kelihatan. Kalau bingung-bingung pakai kaos kaki aja. Kalau bingung-bingung pakai, intinya bawahannya harus panjang, bawahannya. Jangan saat sujud ketarik jadi telapak kakinya kelihatan, bermasalah. Ini yang paling repot. Kemudian sujud itu syaratnya, jidatnya, telapak tangannya jangan nempel sama barang yang kita bawa. Ini pici kita bawa, picinya begini, namanya sujudnya ama pici. Atau ibu pakai mukna, tangannya nyelip di mukna, tempelin di mukna, ini bakal bermasalah sholat kita kalau mukna, karena muknanya goyang-goyang, gerak-gerak dengan gerakan kita. Jadi kalau ada tangannya di mukna, digeser dulu sebelum baca tasbih tangannya. Masalah tangannya di luar, apa tangannya di balik mukna dalam, itu teknis ibu. Yang penting telapaknya iya di tempat sujud, jangan di mukna, disingkirin. Begitu, termasuk daripada tumaknina ini rukun sholat. Bila kita minimal baca tasbih sekali, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, udah jadi tumaknina. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, jadi tumaknina. Samiallahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, jadi tumaknina. Jadi ngukurnya rabbighfirli warhamni, udah segitu aja tuh jadi tumakninahnya. Cuman kurang sempurna bab lain. Jadi yang harus dipahami rukunnya dulu, wajib sholat. Ini diantara diatur. Perbedaan perempuan sama laki ada seperti yang telah diajarin dulu bab sholat, ada banyak. Salah satunya laki-laki perlu adzan, perempuan mah cukup qomat. Kalau lupa laki-laki diingetin pakai tasbih, perempuan mau pakai tepuk tangan, sehingga baris ngimaminnya juga
beda, perempuan ngimaminnya beda. Ngimamin perempuan sesama perempuan yang seperti telah diajarin. Perempuan takbirnya tangannya kudu rapet. Rapet itu jangan jauh-jauh tangan dari ketek. Baik itu takbiratul ihram maupun itu ruku maupun itu sujud, maka tangannya terus nempel di ketek tangannya. Begitu kaki disuruh rapet juga, karena memang diantaranya takut datang men. Orang dulu nggak mengenal sotek, jadi kalau datang men nggak kemana-mana. Begitu, kayak begitu, jadi nggak jatuh kemana-mana. Jadi sehingga baris itu rapat. Itu mah baris sunat saja. Kalau baris rapat sunat, takbir itu sunat. Jadi tangan di ketek ini sunat. Kalau keluar dari ketek tangannya kayak laki, ganjarannya berkurang dan sholatnya tetap sah. Yang penting jaga rukun-rukun dan sholat, begitu. Dan juga mengerti tentang batal sholat. Bagian ini, adapun di jalanan, di jalan tol rest area, puyeng kalau kita mikirin kesalahan orang, maka yang harus dipikirin kesalahan kita. Karena kita bingung ngebenerin yang di rest area, dan yakin mereka ngaji, dan muslim diwajibin untuk ngaji. Dengan ngaji itu akhirnya menjadi tahu pembenahan cara-cara kita ibadah dengan benar. Maka hal yang penting adalah perhatikan rukun sholat. Itu yang tadi ditanyakan oleh Umi, masih pada bagian pokok inti sholat rukun. Padahal masih banyak rentetan sholat, dari wudhu yang benar, mandi junub yang benar, masih panjang. Karena kalau mandi junubnya nggak benar, contoh ada, mohon maaf, anus, wasir, bol, hendak kena air saat mandi junub, bermasalah, belum mandi, sholatnya bermasalah, masih panjang. Begitu. Wudhu, kalau wudhunya nggak rapi, gurungnya kurang, nggak ampe siku, wudhunya nggak sah. Sholatnya walaupun takbirnya benar, secara perempuan nggak sah juga. Jadi rentetannya banyak, Tapi dengan ngaji, satu keuntungannya adalah diharapkan sholat kita diterima. Kayak orang main sepeda, masih belajar jatuh-jatuh, itu nggak ditertawakan tapi dimaklumi sebab masih belajar. Yang bakal tidak dimaklumi bila tidak ngaji, ini bakal tidak ada maaf dari agama. Maka selama kita masih ngaji, pelan-pelan kekurangan yang ada akan disempurnakan. Selama kita ngaji pelan-pelan, dengan kita ngaji. Dan itu ketika malaikat melapor kepada Allah, Allah jawab, maklumin aja, tuh orang masih ngaji, ngajinya di pojok ngantuk, masih ngaji. Hah? Iya, enggak di pojok juga, di depan juga ngantuk, enggak apa-apa. Yang penting masih ngaji. Dengan ngaji pelan-pelan kita bisa berbenah diri apa yang kurang dari ibadah kita. Kurang lebih demikian. Kita baca Fatihah, ini ada infak dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Haji Muhammad Nur bin Haji Abdul Hamid
Hajah Jumrah binti Haji Suhaimi, ini juga dari hamba Allah. Minta didoakan Ahmad Sarif agar diberi kesembuhan. Dan ini atas nama Madis Al-Khairiyah 1.400.000 rupiah. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan infak wakaf-wakafnya ini semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sehatkan keluarga yang sedang sakit dengan kesehatan yang segera dan sempurna. Anak-anak di pendidikan dapat ilmu yang manfaat. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah semua yang beliau niatkan semua. Kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senangin di alam barzakhnya. Amin. Al-Fatihah. Buat kita bersama duduk di majelis ilmu, Allah beri kita semua limpahan barokah, umur kita barokah, rezeki kita barokah, keluarga kita barokah, anak keturunan kita barokah, lingkungan kita barakah. Allah beri kita semuanya barakah dunia, barakah akhirat. Al-Fatihah.